pengajian Ahad pagi. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Syakir Jamaluddin SIG MA. Bapak dan Ibu jemaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka pengajian pada pagi hari ini dengan membaca bersama bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Dan kita bersyukur kesehatan dan kesempatan yang masih diberikan Allah pada kita manfaatkan untuk beribadah hanya kepadanya dan mudah-mudahan hanya karenanya. Karena ini kunci ibadah itu adalah ikhlas. Ikhlas itu ada dua makna, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Jadi mengikhlaskan, membersihkan diri kita dari segala penyembahan selain Allah. Jadi hanya menyembah kepada Allah. Dan yang kedua, ikhlas itu murni hanya karena Allah. Jadi motivasinya bukan karena yang lain. Toh kita melakukan ini memang atas dasar perintah Allah, ya. Seluruh ibadah kita, yang seluruh aspek kehidupan kita jadikan sebagai ladang ibadah kita, ya. Dan kita kembali akan membahas masalah sholat, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwal ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah, Ahmad dan Tabrani. Jadi sesungguhnya yang pertama kali yang dihisab oleh Allah pada seorang hamba di hari kiamat itu adalah sholatnya, ya. Karena ini adalah barometer kebaikan, ya, barometer kebaikan. Untuk mengukur kebaikan seseorang, lihat sholatnya, tata caranya, bagaimana dia menikmati sholat itu, ya, apa yang melandasi dia sholat, ya. Maka lanjutan hadis itu dalam riwayat At-Tabrani itu ditambahkan fa'in soluhat soluhasa ilmu amali. Apabila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Wa in fasada, tapi kalau sholatnya rusak, fasada sa'iru amali, maka rusaklah seluruh amalannya. Lalu ada orang yang sholat, istilahnya SDMJ gitu, sholat terus maksiat jalan, katanya supaya berimbang antara dunia dan akhirat. ya alhamdulillah, ya dia berarti sholatnya nggak baik gitu, ya. Karena sholatnya baik tidak mungkin dia melakukan keburukan, ya. Karena Nabi sendiri mengatakan wajib sholat soluhasa imamani. Jadi standar orang baik atau tidak, lihat saja sholatnya. Makanya ketika bapak saya mau meninggal, itu pesannya hanya dua, ya, pesannya hanya dua. Ini dalam bahasa saya, ya, bahasa Sulawesi Selatan. Pakan jari sumpah jantung dan dari sholatmu, gitu. Jadi perbaiki sholatmu, ya, perbaiki sholat. Karena sudah banyak di antara kita yang sholat tapi tidak baik. Standar baik itu kalau sholatnya standarnya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, yang punya aspek min asari sujud, pengaruh dari sujud,
tahan anil fahsya'i wal munkar, mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, Mbah Yai Dahlan itu kan salah satu cara mencegah kemungkaran adalah nyah-nyoh itu kepada orang sekitarnya, khususnya fakir miskin. Ya, suka memberi gitu. Jadi jangan sampai hablum minallah kita baik tapi hablum minannasnya tidak bagus. Ya, hablum minannas itu justru ekspresi dari hablum minallah, perwujudan dari hablum minallah. Jadi kalau mau memperbaiki hubungan kita dengan manusia, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Ya, rasakan kehadiran Allah dalam diri kita. Makanya Nabi SAW ketika ada seorang yang berjubah putih, serba putih mendatangi Nabi SAW, langsung duduk di hadapannya dan bersila, dia pegang lututnya Nabi SAW. Tidak ada yang mengenali orang ini, kapan munculnya gitu ya. Kemudian setelah itu langsung tanya, mal iman, apa itu iman? Ya, nah kemudian disebutkanlah rukun iman yang 6 itu. Kemudian mal Islam, apa itu Islam? Sebutkanlah rukun Islam yang 5. Nah ini mal ihsan. Ya, apa itu ihsan? Kemudian kata Nabi SAW, at-ta'budallah ka'annaka tarah. Kamu menyembah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Wa illam takun tarah, jika kamu tidak melihatnya, fa innahu yarah, sesungguhnya dia yang melihat kamu. Jadi merasakan itu kehadiran Allah dalam diri kita, ya, sehingga tidak ada yang namanya berpura-pura, ya, tidak ada kepura-puraan itu. Ada orang tertentu yang pada saat karena viral di ini kenaikan BBM itu, ya, pada saat SBY menaikkan berapa, kemudian nangis gitu di berbagai tempat, ya, bareng-bareng itu, ya, setelah berpuasa naik BBM diam-diam aja. Saya bilang ya Allah ya Rabbi, ya, apakah itu direncanakan? Ini karena berat, ini belum selesai pandemi kita. Harus kita tahu pandemi itu belum selesai. Orang baru mau bangkit, ya, tidak bisa itu kepura-puraan itu Allah tahu, ya. Ini saya bilang tangisan politik, tangisan politik. Nah, mereka boleh bersembunyi di hadapan manusia, tapi tidak mungkin mereka bersembunyi dan bersekongkol di hadapan Allah. Allah yang tahu. Ya, makanya hati-hati di sini. Nah, itu berangkatnya dari sholat. Ya, maka mari kita perbaiki sholat kita. Ya. Nah, hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat 5 waktu itu, ya, khususnya sholat wusta. Dalam hadis itu apa yang dimaksud dengan sholat wusta? Sholat subuh dan asar. Ya, ada yang menyebutkan sholat subuh, ada yang menyebutkan sholat asar, karena 2 waktu itu adalah 2 waktu yang terberat untuk melaksanakan sholat. Nanggung, lanjutkan, semuanya jam 6. Ya, atau misalnya asar, pas capek-capeknya itu, ya. Kalau kita ngisi kuliah, saya di UMJ itu jam, istilahnya jam neraka itu. Ya, jam neraka untuk membuat konsentrasi mahasiswa lebih gitu, ya. Dan itu sulit untuk bergerak untuk sholat, ya. Nah, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Nah, dengan khusyuk. Nah, khusyuk itu bagian yang penting dari sholat. Jiwa sholat itu ada di khusyuk. Nah, khusyuk itu bisanya tergerak bukan karena apa-apa, tapi karena ma'rifatullah, mengenal siapa Allah yang kita sembah. Ya, seorang yang difabel kemarin yang mengisi di Kopi Ngaji itu Ustadz
difabel itu. Tapi bagus sekali pemahaman akidahnya itu, luar biasa. Ya, namanya mungkin kenal ya Ustaz Ali Yusuf, kenal ya? Oh itu, ya bagus sekali. Ya. Nah, saya yang membuat saya terdorong untuk rajin ke masjid salah satunya adalah difabel, Bapak. Ya, saya lengkap begini karena fikihnya dulu yang saya pakai. Fikihnya yang saya pakai. Kalau kita tidak mendengar azan, maka tidak ada kewajiban kita untuk mendatangi masjid. Ya, karena kan ada riwayat yang minta dispensasi. Nabi saya tidak ini. Oh iya ya sudah, kamu dapat dispensasi. Ya, tapi sebentar, apakah kamu masih mendengarkan azan? Masih. Kalau kamu begitu, kamu tetap ke masjid. Ya, kamu tetap ke masjid. Nah itu, ya, lah orang ini kok menyeret kakinya ke masjid itu. Sementara saya punya motor, walaupun memang tidak terdengar, jaraknya sekitar ya setengah kiloan, ya 400 kurang lah setengah kilo. Kemudian lah saya ini punya kaki, punya sekali mancal, apalagi medik kan, bukan masuk gigi 1, gigi 2 sekali gas itu sudah sampai depan masjid. Apa susahnya? Ya, nah itu yang membuat saya tergerak. Ya mudah-mudahan Allah memberkahi orang ini. Ya, nah, kita sudah diberikan lengkap oleh Allah. Kenapa kita tidak ke masjid? Ya, nah jadi ini kira-kira mari kita jaga sholat kita. Spiritnya, tanhanil fahsai wal munkar, dan kemudian tata caranya. Ya, tata cara sholat. Nah, di awal sudah kita bahas tentang iftitah itu, doa iftitah itu, yang macam-macam itu ya. Yang sedangkan Allahumma baik, yang pendek itu Allah akbar kabira sampai wasilah, itu yang pendek. Ya, yang panjang dan cukup panjang, sangat panjang mungkin wajah wajahiyah sampai tabaraka wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya harus sampai situ bacanya kalau mau komplit sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di tengah-tengah itu masih di awal, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, baru kemudian Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abdu. Jadi itu pengakuan, ya Allah, Engkaulah sang maha penguasa, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau, anta rabbi, Engkaulah Tuhanku, wa ana abduka, dan saya adalah hamba, zalamtu nafsi, saya telah menzalimi diri sendiri. Ya, ini pengakuan bahwa kita memang lemah. Tidak ada manusia yang bebas dosa, tapi Allah masih menunjukkan rahman rahimnya, kasih sayangnya kepada kita untuk menghilangkan dosa-dosa kita, khususnya yang kecil-kecil. Ya, dengan sholat itu. Ya, kemudian waqtaratu bidzambi, saya akui dosaku itu. Faghfir li dzunubi jami'a, maka ampunilah dosa-dosaku semuanya. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Engkau. Masih lanjut sampai bertobat hanya kepada wa atubu ilaik, astaghfiruka wa atubu ilaik, saya minta ampun kepadamu. Jadi itu di Al-Qur'an itu. Rasanya kok kalau membaca doa ini ya, rasanya sulit untuk misalnya kita tetap bergelimang dalam dosa. Ya, rasanya kalau kita, jadi kita kalau sudah melihat dosa itu langsung mau menjaga jarak, ya, mau menjaga jarak. Nah itu kira-kira. Nah itu kalau misalnya spiritnya. Nah sekarang bagaimana tata caranya? Pada saat pengajian di tempat saya itu ada yang bertanya, ya, Ustaz,
Saya pernah melihat ada orang yang masbuk, kemudian setelah masbuk itu dia tidak takbir, tidak dimulai dari takbir, langsung masuk, langsung sujud. Ya, jadi datang tidak pakai takbiratul ihram, masuk, ya, Allahu Akbar, langsung sujud, tidak begini lagi. Ya, memang ada pendapat seperti itu, tapi bukan pendapat jumhur ulama, bukan pendapat mayoritas ulama. Ya, saya sebutkan dalilnya. Saya katakan terlalu banyak hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau memulai sholat kita tahan takbir bis sholat, farofa yadaihi hina yukabbir hatta yaj'alahuma hadwa mangkibaihi. Jadi beliau membuka sholatnya dengan takbir, ya, dengan cara mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir Allahu Akbar, hatta hingga yaj'alahuma, hingga kedua tangannya hadwa mangkibaihi, sejajar dengan bahunya. Jadi gini, jangan ragu-ragu. Ya, tapi dalam hadis yang lain itu disebutkan ada hadai bi ibhamaihi udunaihi. Jadi hingga kedua tangannya, ibhamnya itu, jempolnya itu sejajar dengan kedua telinganya. Jadi yang paling benar itu di sini. Jangan ragu-ragu, jangan malas. Oh, ya, angkat saja Allahu Akbar, ya. Nah itu, jadi hadis-hadis ini dan banyak sekali, idza kabbara rafa'a yadayhi, kabbara wa rafa'a yadayhi. Jadi terlalu banyak hadis yang beliau bertakbir dengan mengangkat kedua tangan. Nah, disitulah ulama mendefinisikan sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, definisi itu dibuat karena terlalu banyaknya hadis yang mengcover itu, ya, yang memasukkan itu. Ya, nah jadi pada waktu itu antara sebelum sholat dan setelah salam itu ada hadis-hadisnya rinci, ya, terlalu banyak hadis rinci. Jadi disitulah kemudian ulama mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang doa, saya langsung masuk ke akhir, nanti kemudian langsung tanya jawab, jadi siap-siap pertanyaan. Doa sebelum salam, ya. Doa sebelum salam itu kan ada berlindung dari 4 hal, ya. Ya, berlindung dari 4 hal, sebenarnya banyak, ya. Tapi yang kita hafal biasanya kalau di Muhammadiyah itu berlindung dari 4 hal. Kalau di tempat lain, ya, ada juga yang tidak mengajarkan itu, sehingga kalau kita ujian sholat, ya, baik pada dosen dan karyawan ataupun pada mahasiswa, ya, kadang ini tidak dihafal, ya. Berlindung dari 4 hal kita sudah tahu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4, ya. Itu hadis sahih riwayat Muslim, Abu Dawud, Ibn Majah, Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada hadis muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim, ya, mirip redaksinya, isinya juga ya sama, ya, intinya sama. Yang pernah saya sampaikan juga, yang ada doa mohon pembebasan hutang, ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Jadi dimulainya dari Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzubika, berlindung kepadamu, min adzabil qabr, dari azab kubur. Itu yang pertama.
wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal yang biasanya kita letakkan di akhir, itu yang kedua. Dan juga berlindung kepadamu dari al-masihid dajjal, ya. Kemudian wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan berlindung kepadamu dari fitnah hidup dan mati, ya. Nah, masih ada lanjutan. Allahumma inni a'udzubika minal maqsam wal maghrab. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu minal maqsam, dari dosa, wal maghrab, dan hutang. Nah, dua doa terakhir ini bisa juga, karena di sebagian riwayat terpisah, bisa juga kita tempelkan pada 4 permohonan perlindungan kepada Allah. Tempelkan di sana bisa, ya. Nah, bisa juga di sini. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya, kemudian Allahumma inni a'udzubika minal maqsam wal maghrab. Nah, pada saat Nabi SAW menambahkan doa terakhir ini hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau hadis bacaan seperti ini biasanya banyak dibaca di daerah Sumatera Barat. Karena yang bertanya rata-rata orang Sumatera Barat yang begini. Bagaimana dengan saat dia mengkonfirmasi bacaannya, ya? Bagaimana dengan bacaan ini? Ibu dari mana? Saya kecil diajar di Suro gitu, di Sumatera Barat. Oh, itu jadi terkonfirmasi. Karena ini memang Bukhari Muslim, ya, dari Aisyah lagi. Ya, Aisyah itu kan istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian dia memang ngikuti gitu, ya, ngikuti apa sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi paling hafal lah, ya. Nah, ada lagi pada saat Nabi SAW menyebutkan doa yang terakhir ini, berlindung dari dosa dan hutang. Kemudian ada sahabat yang mendengar, ya, karena memang tidak biasanya, tapi kali itu dia minta tambah ini, ya, dua perlindungan itu. Ya Nabi, saya mendengar engkau mengucapkan berlindung dari dosa dan hutang. Ada apa gerangan gitu? Iya, karena ketika orang yang berhutang itu berbicara, biasanya dia bohong, ya. Ketika dia berjanji, dia menyalahi janjinya, ya. Iya, saya mengalami betul itu. Sampai sekarang, waduh, uang saya nggak balik-balik. Sudah janji terus, jadinya sejak 2019. Tapi saya karena teman, ya saya tagih terus. Teman kok ditagih terus, justru saya menagih itu untuk membebaskan dia dari neraka, ya. Saya tidak menyolatkan seperti Nabi SAW. Saya tidak menyolatkan orang yang ngemplang hutang. Tapi kalau misalnya dia berhutang, ya ada kemampuan untuk nyicil setiap bulan karena dia bagian dari pegawai, saya masih menyolatkan. Yang tidak disolatkan oleh Nabi SAW itu adalah ngemplang hutang. Sudah ada uang, maka dia pergi umroh. Buat lunasi dulu hutangnya. Toh umroh itu sunnah, ya. Sudah ada uang, maka dia beli mobil, ya. Buat lunasi dulu hutangnya. Hati-hati, ya, ketika minta pinjam uang, wajahnya pokoknya paling menyedihkan di antara artis-artis sinetron. Wah, melebihi, ya. Tapi ketika mengembalikan ada saja gitu, ya. Ya Allah, ya, mau dilanjutkan, gitu, ya. Nah, ada lagi doa yang singkat, sebelum salam boleh dan setelah salam boleh. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ya Allah, sesungguhnya saya saya minta tolong untuk selalu mengingatmu
ya, kemudian wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan baik dalam beribadah kepadamu. Ini kalau lagi-lagi kendor semangat ibadah, karena kan naik turun Bapak Ibu ya, atau misalnya apa gitu, ini doa saya ucapkan untuk mengoreksi diri. Ya Allah, lalai ya, memperbaiki ibadah supaya Allah bantu kita untuk memperbaiki ibadah kita. Ya, ada lagi doa yang diminta oleh Abu Bakar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi, ajarkan saya doa yang saya bisa ucapkan di dalam sholat. Ya, itu kalau di Muhammadiyah itu biasanya dalam APD itu disebutkan pada tasahud awal. Ya, pada tasahud awal diajarkan doa ini. Coba lihat himpunan putusan tarji yang pertama. Ya, tapi sebenarnya ini hanya dia minta diajarkan sebuah doa dalam sholat. Maka kata Nabi SAW, ucapkanlah Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya, ini pengakuan dosa lagi, sesungguhnya saya telah menzalimi diri sendiri dengan kezaliman yang begitu banyak. Ya, kemudian wala yaghfiru dzunuba illa anta, namun tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Engkau. Faghfirli maghfiratan min 'indik, ya, maka ampunilah, berikan ampunan kepada dengan sebuah ampunan yang datang dari sisimu. Warhamni, sayangi aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau lah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini juga hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ya, ini saya sudah tambahkan dalam kuliah fikih ibadah yang saya baru selesaikan setelah penyempurnaan dengan tambahan badal haji. Ya, badal haji di tengah pertentangan perselisihan pendapat, boleh nggak, ada nggak tuntunan badal haji, menghajikan orang tua yang sudah meninggal. Ya, nah ini saya tambahkan di sini, ya, supaya lebih komplit aja, variasinya, tanawuhnya lebih banyak. Ya, jadi 4 doa terakhir yang saya sampaikan di buku ini. Saya kira itu waktunya tanya jawab. Monggo, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Dia diikuti lagi oleh jamaah yang masuk lagi. Kemudian yang mau saya tanyakan Ustaz, sering saya lihat dia menepuk bahu dulu baru bertakbir, Iya. ataukah bertakbir dulu baru menepuk bahu. Itu satu. Yang kedua, mengingat tadi dari doa-doa yang Ustaz sampaikan sebelum salam, saya juga sering mendengar doa apa? Allahumma usbitu bi annaka antal ahadus somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu juga termasuk hadis yang muttafaqun alaih atau memang ada buatan dari Allahumma usbitu bi annaka antal ahadus somad. itu disebutkan dalam sholat. Ketika mau salam, itu sering saya juga dengar kayak gitu. Terus diteruskan lagi, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka antara saya sering mendengar seperti itu. Iya. Nah, itu masuk di dalam hadis yang sahih atau gimana? Syukran Ustaz. Ya, apa? Kalau yang terakhir saya belum pernah dengar. Nanti coba saya saya bukakan. Sebenarnya laptop saya bawa, tapi sudahlah ya, nanti saya carikan setelah ini. Nanti teksnya kasih tahu, gampang kok dicari itu. Apakah ada dasarnya ataukah
Tidak, karena ini masalah ibadah. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya, khususnya doa saat sujud itu. Ya, misalnya ada yang mengatakan bahwa ya bolehlah kita berdoa sekehendak kita, curhat sama Allah dan minta sama Allah pada saat sujud itu. Makanya kadang-kadang kita temukan sujud terakhir seseorang itu agak lama dibanding daripada biasanya. Ya, iya, kalau menjadi terus-menerus saya tidak menemukan tuntunannya. Ya, tapi kalau sesekali menurut saya ekspresi orang ketika sujud menghadap Allah itu memang beda-beda. Boleh. Ya, tapi kalau misalnya Nabi SAW tidak biasa sebenarnya. Ya, tapi pernah juga Nabi SAW sujud nama, tapi tidak hanya sujud terakhir. Ustadz Gofar Ismail, teman saya di UMJ di FAI, itu pernah meneliti ini. Adakah tuntunan untuk melamakan sujud, khususnya sujud terakhir? Teliti-teliti dia mengatakan kesimpulannya tidak ada hadis yang menuntunkannya itu. Saya juga kemudian karena penelitiannya itu saya coba teliti ulang, ya betul sama kesimpulannya. Jadi tidak ada tuntunan untuk melamakan sujud terakhir saja. Ya, tapi pada semua sujud malah boleh, ya. Nah, tapi apakah itu menjadi kebiasaan Nabi SAW? Tidak, hanya sekali waktu. Itu pun karena ada kejadian, ya. Waktu itu kita kira Nabi SAW mendapatkan wahyu. Ada juga mengatakan, wah saya kira Nabi SAW meninggal. Ya, tapi itulah Nabi. Tadi kok sujudnya lama sekali. Nah, kemudian Nabi SAW menjelaskan itu karena ada Hasan al Husain yang naik ke punggung saya dan saya tidak mau turun sampai dia turun sendiri. Ya, nah, jadi itu. Yang satunya lagi pada saat sholat kusuf, sholat gerhana, kebetulan pas meninggalnya anaknya Nabi SAW, Ibrahim bin Muhammad itu, ya. Kemudian sholat, ada khutbahnya itu bukan karena meninggalnya seseorang. Itu waktu itu sujudnya lama, rukuknya lama, ya, sampai dikatakan selama berdirinya. Waduh, ya. Jadi gitu ya. Nah, boleh nggak saya sendiri termasuk yang berpaham? Tidak, karena begitu banyak doa di dalam sholat, ya. Dan apa patokannya? Shollu kama ra'aitumuni sholli. Itu patokan saya. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, kata Nabi SAW. Jadi apa yang dicontohkan, ya sudah, itu aja, tidak usah ditambah. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita melaksanakan sholat-sholat yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan bacaan-bacaannya, tambah lagi dengan sholat sunat, itu aja sudah banyak, Pak. Ya, mungkin sudah tidak sanggup kita karena sholat malamnya Nabi SAW, apalagi belum lagi sholat 12 rakaat sebelum dan rawatib namanya, ya. Itu sudah terlalu banyak ya. Ya, kalau kita lakoni, insya Allah itu sudah sangat-sangat cukup. Ya, maka ketika ada yang minta, ada pembantunya Nabi yang menyiapkan tempat duduknya Nabi, yang meladeni Nabi, itu karena rasa empatinya Nabi SAW terhadap orang ini yang sudah melayaninya, melayani hidupnya. Terus Nabi SAW bilang begini, Mas, kamu minta apa saja, nanti saya doakan sama Allah. Lah, apa katanya? Saya tidak minta macam-macam, saya cuma minta satu saja. Apa itu? Minta menemani Nabi nanti di surga. Ini cerdas ini. Minta menemani Nabi SAW pada saat di surga. Itu berarti kalau surga VIP itu. Iya kan? Kalau menemani Nabi SAW, ya. Nah, tapi cara jawabannya, kalau begitu perbanyak sujudmu. Dipahami memperbanyak sujud, memperbanyak jumlah rakaat. Kalau bagi saya tidak. Ikuti saja, perbanyak sholat sunatmu. Ya, yang itu aja yang sudah dituntunkan, jangan keluar dari yang dituntunkan. Nabi SAW sholat malamnya
11 atau 13 rakaat. Tidak pernah lebih. Banyak sekali hadisnya. Saya kumpulkan dalam buku sholat ini. Banyak sekali hadisnya. Tapi tidak pernah lebih. Kenapa? Dari sekian beberapa tahun ya, ketika perintah Isra Mi'raj sholat dalam Isra Mi'raj itu turun, itu ya maksimalnya hanya 11 gitu. Jadi perbanyak sujudnya ya sering-sering sholat sunnah. Ya sering-sering perbanyak sholat sunnahnya. Tapi jangan juga melebihi daripada yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Karena Nabi bilang, ya shollu kama ra'aitumuni usolli. Di situ mengandung sholatlah sebagaimana sholatnya Nabi. Dilihat dari sendirinya, dilihat dari tata caranya. Baik, yang kedua tentang makmum masmum. Saya sebutkan dalam buku ini, tapi saya habis ya. Mau cetak buku mahal sekali. Ini sudah 4 bulan. Sudah 4 bulan saya nggak cetak. Saya sudah tambah-tambahkan. Insya Allah sudah siap cetak. Mahal sekali. Ini saya masih ngutang sama percetakan Muhammadiyah. Utang dulu ya. Kalau laku bayar. Belum lunas. Ya, tapi ada niat untuk melunasi. ya tentulah. Jangan sampai mati ada. Ya. Tapi kan tidak ngeplan. Bisa katakan jamaah berantai. Ya. Jamaah berantai yang saya maksudkan di sini adalah ketika imam sudah salam, kemudian kita berdiri bareng-bareng, dan kemudian kita yang sudah ikut pada rokaatnya imam, kita mundur mengangkat imam baru ini. Paham? Itu yang maksud jamaah berantai. Ya. Karena dia menggunakan ya alaikum bil jamaah, wajib atas kamu tetap berjamaah. Jadi ini sendiri-sendiri, dia mundur. Boleh enggak itu? Ya, kalau Imam Asy-Syafi'i masih boleh. Tapi mayoritas ulama, karena saya juga tidak menemukan dalilnya. Kalau sudah mengikuti imam sana kemudian kita mundur, udah. Kalau seperti itu selesaikan sholatnya sendiri-sendiri. Tidak usah lagi mengangkat imam baru. Nah, lain halnya yang dicontohkan oleh Bapak tadi, itu kalau kemudian kita masuk, kita baru datang, kemudian mengangkat, lain halnya. Ya, nah itu justru yang disunnahkan. Ya, penawaran Nabi SAW kepada para sahabat ketika Nabi SAW dan para sahabat sudah selesai sholat berjamaah, tidak ada yang tersisa, terus jendul satu orang. Kemudian apa kata Nabi SAW? Nah, ini empati. Ya kasihan orang ini sudah jauh-jauh datang sholat berjamaah, ternyata jamaah sudah selesai. Kata Nabi SAW, "May yatasaddaqu ala hadza." Siapa yang mau sedekah jamaah terhadap orang ini? Berdiri salah seorang nemeni, padahal orang ini sudah sholat berjamaah, sudah sholat wajib, nemeni. Apa kata Nabi? Itu sunnah bagimu. Dihitung sholat sunnah. Ngancani gitu. Yang tadinya yang satu orang ini kalau dia sholat sendirian ya hanya satu pahala, langsung menjadi 27 selisih pahalanya, tambah dia. Jadi saling ngecas itu. Nah, dulu guru kami itu kalau di pondok pesantren, ya baik di Mualimin ataupun di Budi Mulia, ya itu kita diajari begitu, ngancani jamaah kalau ada yang hanya sendiri. Tetapi tawaran ini tidak pernah diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau masih ada yang tersisa masbuk, ya tinggal gabung saja. Ya, nah bagaimana caranya? Ada ketuntunan tepuk menepuk itu. Kalau dicari hadisnya Bapak Ibu, ya saya sampai sekarang belum menemukan hadisnya sampai sekarang. Ada nggak tuntunan untuk menepuk itu? Ya pernah di Ambon atau Papua, saya nggak lupa itu. Pokoknya Indonesia Timur. Saya pernah ditanya, ada orang yang ikut pada saat begini kan, begini kan. Pernah saya cerita di sini kan. Kemudian dia begini, masih begitu kan dia begini. Ada sedang sholat gitu. Lah ditanya pada saya, itu
Saya katakan tahu. Tanya aja ngapain dia begini. Oh mungkin ada dasarnya kan, gitu ya. Ya itu tidak boleh makmum. Ya kode bahwa dia tidak mau menjadi imam untuk ini. Saya katakan waktu itu pas membahas niat, mungkin loh, karena kan saya tidak tahu. Yang jelas dia masbuk masih berdiri, atau mungkin dia sedang sholat sunnah. Nah, orang yang sholat sunnah menurut pahamnya tidak boleh mengimami orang yang sedang sholat wajib. Padahal sebenarnya biasa aja kalau sering ngaji di masjid Al-Mustaqim. Iya, loh ada sahabat yang sudah ikut sholat berjamaah dengan Nabi SAW pulang untuk memimpin jamaah sholat di kampungnya. Dia sudah sholat wajib bersama Nabi berjamaah, tapi karena di kampungnya tidak ada yang bisa menjadi imam, hanya dia, ya dia pimpin. Itu sholat sunnah bagi dia, tapi yang lainnya sholat wajib. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Jadi kalau misalnya dia mengangkat, kita sedang sholat sunnah, diginikan, dia tinggal angkat suara, jangan begini. Iya, apa ini? Iya, nggak ada. Nah, adakah tuntunannya? Sebenarnya kalau dicari hadisnya sampai sekarang saya belum menemukan. Mungkin ada, tapi itu adalah hasil pendapat ulama. Pendapat ulama supaya dia mengangkat suaranya, dia sadar bahwa dia dijadikan sebagai imam. Baik, ada lagi Bu? Bapak Ibu, silakan. Sama untuk putri. Oh, prinsipnya sama. Ya, ada yang lain? Iya, silakan aja Pak. Ketika misalnya saya sedang sholat bagian maghrib itu ada mau masuk lagi, itu saya itu gimana? Bagaimana? Kita sedang sholat bagian maghrib. Bagian maghrib sunnah. Ada mau masuk, saya padahal mungkin mengira saya sudah di sholat maghrib sendiri. Tidak apa-apa. Tadi yang saya sudah jelaskan, lanjutkan. Nah, kita tinggal mengeraskan suara kita, ya, supaya yang di belakang paham apa gerakan selanjutnya. Jadi keraskan saja, jangan membatalkan, jangan berkode, dan jangan begini. Ya. Hukum bagi yang masuk. Hukumnya biar gimana? Hukum tidak ada masalah. Itu kan masuk dalam jamaah sudah. Sunnah. Kata Nabi SAW sunnah bagi yang berjamaah. Jadi tidak masalah, jangan membatalkan, langsung angkat saja suaranya karena dia sudah masuk dalam berjamaah. Gitu ya yang saya begini. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, ketika sholat itu bacaan pokok ada Al-Fatihah. Nah, ketika posisi makmum mendengar imam tidak membaca Bismillah, karena Bismillah ada rangkaian dari surat Al-Fatihah, itu bagaimana kedudukannya? Itu satu. Apakah bacaan Bismillah itu tidak harus dibaca baik sebagai imam atau sebagai makmum? Ketika tidak membaca Bismillah, padahal ayat pertama turun itu adalah Iqra Bismi, dianjurkan untuk membaca Bismillah. Ya. Tapi dalam prakteknya, ya kalau dijaharkan mungkin, disirkan mungkin kita mahfum ya Ustaz ya. Tapi kalau tidak dibaca sama sekali, kok rasanya risih sekali gitu Ustaz. Bagaimana kedudukannya Ustaz? Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian nih, satu lagi, Bapak. Wah ini sampai konco jamaah nih, jamaah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai jamaah pasal takdim, saat itu setelah iqamah sholat zuhur, jamaah utama berdiri, kemudian kita sebagai musafir mengikuti jamaah utama. Kemudian setelah kita niatnya qasar takdim,
dua-dua gitu. Kemudian setelah imam tahiyat awal, kemudian imam berdiri, kita assalamualaikum. Oke. Kemudian kita ikuti berdiri. Ya. Itu boleh nggak? Terima kasih. Ya, baik. Pertama, tentang bacaan basmalah. Basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Tidak membaca Al-Fatihah berarti tidak membaca basmalah berarti tidak membaca Al-Fatihah secara lengkap. Ya. Jadi harus dibaca. Itu pendapat yang paling benar. Ya, walaupun ada Imam Malik misalnya itu mengatakan basmalah tidak termasuk bagian dari Al-Fatihah. Memang kalau dilihat dari sabab nuzulnya, awalnya memang basmalah tidak masuk dalam Al-Fatihah awalnya. Tapi kemudian setelah itu Nabi SAW menyebutkan lagi. Jadi menurut mufassir Al-Fatihah itu turunnya 2 kali. Satu awal tanpa basmalah, yang kedua pakai basmalah. Dan dalam praktek Nabi SAW memang disebutkan di sana, kata Anas bin Malik, saya sholat bersama Nabi SAW. Ya, mereka semua itu mensirkan basmalahnya. Mensirkan berarti kan membaca, cuman membaca secara lirik. Lirik, la yajharuna, tidak menjaharkan. Berarti kan beliau menyebutkan tapi tidak menjaharkan. Tapi kebetulan ada riwayat Muslim yang mengatakan la yadhkuruna bi bismillah, tidak menyebutkan. Zakar yadhkuru itu memang bisa disebut menyebutkan, bisa juga dengan mengingat, zakar juga bisa, ya, tapi juga bisa menyebutkan. Nah, maka pemanahannya harus kita lihat teks yang mirip, kemudian kita gandengkan. Ternyata kebanyakan hadis itu menyebutkan la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim, tidak menjaharkan. Berarti tetap membaca, cuma sir gitu aja. Ya, makanya kalau kita ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu rata-rata ya menyebutkannya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi mereka itu terdengar karena sound sistemnya sangat bagus. Jadi walaupun dia melilihkan bacaan basmalahnya, itu mesti tetap terdengar oleh telinga kita. Ya, peka sekali. Ya. Yang kedua, kalau kita sebagai musafir ikut jamaah mukim, ya, kita sebagai musafir memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat itu rakaatnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu kalau zuhur asar. Ya, tapi kalau kita musafir bergabung dengan jamaah mukim, maka kalau mukimnya pas kita mengikuti takbiratul ihram, maka kita disunnahkan untuk mengikuti sholat jamaah mukim lengkap 4 rakaat. Ya, 4 rakaat, yang 4 ini ya. Nah, kalau misalnya dia berdiri pada saat kita sebenarnya kalau musafir ya cuma 2, tapi karena kita ikut jamaah mukim, imam mukim, maka kita ikut berdiri. Tidak lagi berpatokan pada 2 rakaat, kecuali kalau kita bergabung sesama musafir. Ya, nah jadi gitu ya. Memang dulu ada pendapat yang mufaroqah, memisahkan diri dari jamaah. Itu memang ada pendapat dulu. Saya tahu lah orang-orangnya, tokoh-tokoh juga, tapi itu pendapat yang kurang kuat, ya, kurang kuat. Jadi apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, apa yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar, sahabat Ibnu Mas'ud, ya, kalau dia bergabung dengan jamaah mungkin dia lengkap, komplit, ya. Tapi kalau dia sesama, makanya ketika dia sudah selesai, dia datang Ibnu Umar, dia bilang begini, kami ini orang yang sedang safar. Itu sudah pengumuman. Kalau ada yang jamaah mukim yang mau bergabung, maka dia nanti setelah salam imamnya musafir, dia tinggal melanjutkan. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Ya, nah, jamaah musafir itu kemudian mengikuti saja jamaah setempat. Saya kira itu waktunya sudah habis mungkin, ya, kita juga tidak boleh lama-lama.
Apa yang saya sampaikan, saya sudah sampaikan dalam buku saya. Mudah-mudahan ini kalau ada rezeki bisa segera terbit lah, ya. Ini aja sudah untuk ini. Tapi kali ini insya Allah yang terbaru. Terus mudah-mudahan Allah memberkahi kita, menjaga iman kita, ya, menjaga sholat kita dan sholat keluarga kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi